Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir UAS Penelitian Teknologi Informasi. Nama kelompok Fahrul Zaki, Agung Setiawan, Lulu Pratipa Lupi, Hidayatus Leha. Untuk pengertian penelitian dalam mata kuliah penelitian teknologi informasi, topik-topik khusus yang dipelajarinya itu menurut Webster Dictionary, penelitian adalah investigasi atau eksperimen yang bertujuan untuk menemukan dan inspirasi atau fakta, revisi atau teori atau hukum karena terdapat fakta baru atau aplikasi praktikal atas teori atau hukum yang telah direvisi. Menurut Donald dan William 1997, penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris dan kritis mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori-teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga antara fenomena tersebut. Untuk jenis-jenis penelitian, 1. Penelitian dasar atau murni, pencarian terhadap sesuatu karena adanya perhatian dan keingin terhadap hasil sesuatu aktivitas. Hasilnya mengetahui umum, yaitu alat untuk memecahkan masalah praktik. Penelitian terapan, penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segala untuk diperlukan sesuatu. Hasilnya aplikasi baru dari penelitian yang telah ada. Riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah. Riset memiliki 3 unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran, serta metode ilmiah. Penelitian bisnis merupakan penyelidikan sistematis yang ditujukan untuk penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai penjelasan tugas dari pertemuan 1 hingga 5. Terus ditambah pembahasan mengenai judul PKM yang diambil. Oke. Yang pertama di sini adalah penjelasan tugas tentang pertemuan 1. Mengenai tugas proposal pengajuan PPKM yang diambil, yaitu yang pertama menentukan judul PKM yang tepat sesuai dengan jurusan yang diambil, seperti perancangan penerapan aplikasi mobile untuk para penjual di Warkop Mindo menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua adalah membuat proposal pengajuan kepada pembimbing melalui tembusan wakil dekan bidang kemahasiswaan serta pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah membuat surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra usaha dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dan lain-lain. Oke, itu adalah penjelasan tugas dari pertemuan 1. Selanjutnya penjelasan tugas tentang pertemuan 4. Di sini yang tertera adalah membuat draft kuesioner. Yang pertama, membuat sebuah pertanyaan mengenai pendapat masyarakat serta tentang aplikasi yang sedang dibuat. Yang kedua adalah melakukan sebuah penelitian tentang aplikasi yang sedang dibuat, apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Nah, yang ketiga, tujuan dari dibuatnya kuesioner yaitu sebagai bahan masukan apabila ada suatu kekurangan dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Oke, itu tentang penjelasan tugas dari pertemuan 4. Oke, yang selanjutnya penjelasan tugas tentang pertemuan kelima. Di sini tugas yang tertera adalah membuat sebuah tabel perhitungan kuesioner. Yang pertama, melakukan survei ke berbagai tempat dengan masyarakat sekitar mengenai kelayakan sebuah aplikasi mobile yang sudah dibuat. Yang kedua, melakukan perhitungan persentasi mengenai pendapat masyarakat tentang aplikasi mobile yang sedang dibuat
dengan menggunakan sebuah metode perhitungan persentase interpretasi skor perhitungan, dan mencari skor responden terbanyak. Nah, itu tentang penjelasan tugas pertemuan kelima. Nah, yang terakhir di sini adalah yang sangat penting, yaitu mengenai pembahasan mengenai judul PKM tentang perancangan dan penerapan aplikasi mobile untuk para penjual di Warkop Mindo menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, abstraknya adalah perancangan dan penerapan aplikasi mobile untuk para penjual dengan menggunakan bahasa pemrograman Java di Warung Kopi Mindo, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah di Cabang Kaliabang. Usaha Warung Kopi Mindo merupakan sebuah warung kopi pada umumnya, yaitu menyediakan kopi dan berbagai makanan. Warung Kopi Mindo yang berada di Ponorogo memiliki 2 cabang. Untuk yang pertama berada di Jalan Kokrosono dan cabangnya berada di Jalan Trunojoyo. Didirikannya pada tahun 2013 sebagai penyuplai bubuk kopi lelet ciri khas Jawa Timur. Warung Kopi Mindo didirikan oleh Haris dan Rudika. Pada awal didirikan warung tersebut hanya berupa angkringan yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Ponorogo. Tujuan didirikannya warung tersebut yaitu berawal dari keinginan hanya untuk mengumpulkan teman-temannya agar berkumpul bersama dan bernostalgia. Dengan semakin bertambahnya pelanggan, maka Warung Kopi Mindo memutuskan untuk membuka cabang yang berada di Jalan Trunojoyo. Selain itu, Warung Kopi Mindo juga mengalami kendala dalam mencatat, menyimpan, dan merekap setiap transaksi yang terjadi, sehingga pemilik mengalami kesulitan dalam memeriksa semua transaksi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Ringkasan pendidikan menjadi salah satu yang sangat penting dan mendasari bagi manusia, sebab pendidikan adalah hal yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri, mulai dari segi akhlak, moral, pengetahuan, dan kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Karena tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Namun adanya sebagian dari masyarakat Indonesia yang tidak sempat menikmati pendidikan akibat dari kemiskinan. Sebagian besar dari mereka yaitu putus sekolah karena harus bekerja mencari nafkah dengan bekerja menjadi pengamen, pemulung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adanya PKM, program kreativitas mahasiswa, mengadakan pengabdian kepada masyarakat, mencoba berinisiatif untuk membuat sebuah wadah pembelajaran bagi mereka yang kurang beruntung karena putus sekolah atau belum sempat menikmati bangku pendidikan. Di rumah belajar yang kami buat ini, setiap siswa didik akan dikelompokkan menjadi 3, yaitu siswa SD, SMP, SMA. Untuk waktu pengajian tersebut menggunakan sistem semester, di mana satu semester memiliki 3 bulan. Mereka yang tetap bertahan hingga 4 semester akan diusulkan untuk mengikuti ujian paket A, B, C sesuai dengan tahapan. Program ini akan terus berlanjut walaupun batas waktu yang ditentukan hanya 5 bulan. Karena tugas seorang didik adalah mendidik menjadi semua untuk memperbaiki dunia pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pembangunan dapat berjalan baik. Rumusan masalah akan dipecahkan melalui program ini. Pada dasarnya tidak lepas dari ruang lingkup masalah di atas. Yang pertama, bagaimana memberi pendidikan IMTEK dan IPTEK kepada fakir miskin dan anak jalanan. Yang kedua, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya IMTEK dan IPTEK. Yang ketiga, mengatasi pengangguran dengan mengadakan pelatihan kerja serta wirausaha yang mudah dan menguntungkan.
Potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran. Kondisi masyarakat Warung Jati Barat, Jakarta Selatan masih berada di bawah garis kemiskinan, serta tingkat pendidikan yang masih rendah. Ditambah lagi adanya kondisi wilayah yang kumuh serta sanitasi yang buruk. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai sanitasi pemulung, supir, pengamen, dan beberapa di antara mereka bekerja sebagai buruh cuci. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak jalanan yang bermukim di wilayah Warung Jati Barat, Jakarta Selatan yang putus sekolah atau tidak sempat sekolah di sekolah formal. Melalui pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat akan terbantu sehingga program ini akan terus disambut baik oleh masyarakat setempat. Adanya tujuan dari PPKN ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penguasaan IPTAK serta keahlian kerja. Yang kedua, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penguasaan IPTEK serta keahlian kerja. Yang ketiga, memberi bantuan berupa rumah belajar bagi anak jalanan, kaum duafa, fakir miskin untuk pelatihan kewirausahaan masyarakat. Yang keempat, memberikan bantuan peralatan untuk memaksimalkan kegiatan pelatihan kerja di masyarakat. Yang kelima, membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya pemahaman IPTAK dan penguasaan IPTEK. Yang keenam, meningkatkan kualitas kemandirian pemuda atau masyarakat terutama dari kegiatan pelatihan kerja. Yang ketujuh, mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di masyarakat Indonesia. Jakarta Selatan. Maka kegunaan dari program ini adalah supaya anak jalanan di daerah tersebut dapat memperoleh pendidikan yang layak, mampu mengurangi angka kriminalitas masyarakat juga, mampu mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Dan untuk selanjutnya, untuk metode pelaksananya sendiri, kita menggunakan observasi lapangan dahulu, rancangan kurikulum, lalu pembuatan silabus, setelah itu rencana pembelajaran dan pementasan kompetensi, lalu ke arah izin pengembangan, setelah itu sosialisasi masyarakat, lalu merekrut relawan, sehingga melaksanakan program dengan laporan akhir. Untuk biaya dan jadwal kegiatannya sendiri, kita memiliki rancangan biaya seperti peralatan penunjangan yang sehingga memerlukan biaya 3.125.000 ataupun bahan yang habis dipakai sebesar 4.935.000. Untuk biaya perjalanan sendiri kita membutuhkan biaya sekitar 1.200.000, dan untuk kebutuhan lain-lainnya yaitu 581.000. Untuk total biaya rancangan program PKM yang kita buat sekitar 9.841.000. Dan setelah itu adanya jadwal kegiatan. Agenda kegiatan pertama, kita melakukan observasi lapangan. Yang kedua, rancangan kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi dasar di sekolah umum. Dan yang ketiga, pembuatan silabus pendidikan. Untuk yang keempat, rencana pembelajaran. Dan untuk kelima, pemetaan kompetensi. Yang keenam, kita melakukan izin pengembangan rumah belajar dan pelatihan keterampilan kerja. Yang ketujuh, sosialisasi kepada masyarakat juga. Dan setelah itu merekrut beberapa relawan mengajar dan tutor pelatihan kerja. Untuk selanjutnya, melaksanakan program pengajaran dan pelatihan usaha, diikuti dengan laporan akhir. Dan untuk sisanya kita bisa memberi laporan dengan catatan bulan 1, di bulan 2, dan bulan selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.